Contoh gini ya, kalau ada seseorang, kemarin penelitian aku lihat videonya, ada seseorang di rumah sakit, dia lagi ngantri. Tiba-tiba asap keluar dari kamar itu. Terus kemudian api. Dia nggak perlu nunggu. Sepersekian detik dia langsung lari karena dia bilang ini bahaya. Tapi begitu ada orang banyak yang sudah diomongin, ini ada 10 orang nih, cuma satu doang nih yang nggak ngerti apa-apa. Yang 10 orang dibilang ini adalah eksperimen, kalian jangan lari. Itu ketika ada 11 orang malah bego semua. Iya. Jadi malah yang satu nih, kenapa nggak ada yang lari? Iya. Jadi dia Ini malah biasa ya gitu. Nah, artinya ternyata membuktikan teori rekayasa publik paling lama kan, bahwa semakin banyak orang, semakin mereka bego. Jadi ada satu survival instinct otak manusia adalah aku nggak mau jadi berbeda dengan orang lain. Iya. Kalau orang lain melakukan itu benar, berarti itu benar. Maka dia nggak mau jadi berbeda. Nah, ini dimanfaatkan dalam agama dalam tanda kutip. Maka kayak di India, aku baru baca ada satu nabi baru di sini. Orangnya masih muda, umur 36 tahun, tapi sudah financial freedom. Financial freedom. Ya, orangnya cowok 36 tahun, dia dapat duit terus dari jamaahnya. Karena jamaahnya percaya bahwa dia adalah titisan dewa ini. Nanti kan balik lagi kan, orang tuh males. Jadi orang tuh perlu untuk curious, perlu untuk menjawab sesuatu, tapi begitu dia males, dia jump into conclusion. Gimana aku bisa untuk sejahtera dan baik dalam hidupku? Oh, sudah ada orang nyembah orang ini, ternyata hidupnya jadi baik. Dia jadi cepat sembuh dan segala macam. Ya udah, aku jadiin dia juga. Sederhana. Dan ketika misalnya dia nggak mendapatkan begitu, ada yang namanya coping mechanism. Contoh kayak gini ya, coping mechanism orang Indonesia dulu ya, nggak usah bahas di India. Ketika dia sakit, dia disembuhin kan ya. Tapi ada yang bilang keberatan nama. Keberatan nama, betul. Maka dia diganti jadi Parsini, seperti nama dia sekarang. Lalu kemudian dia sembuh, maka sekarang namanya Parsini kan itu ya. Tapi coba aku tanya nih, andai kan nih dia tetap sakit juga, tapi sudah diyakini bahwa saya orang malas mikir ya. Kenapa dia sakit kan? Malas kan? Oh, apakah dia kena virus? Apakah dia kena bakteri? Kan malas nih. Ya kan, ya ngapain kita mikir? Ya udahlah kita bilang keberatan nama aja. Nah, setelah dia misalnya diganti jadi Parsini, nggak sembuh juga, orang bilang apa? Sebentar lagi. Andai kan dia meninggal misalnya, orang bilang apa? Kalau nggak diganti, itu meninggalnya lebih awal. Itu kan coping mechanism kan? Ya kan? Benar. Misalnya nggak diganti, Soleha nggak diganti misalnya, terus sembuh, orang bilang apa? Ya berarti bukan keberatan nama. Iya, berarti alasan lain. Nah, tapi Emang kalau sakit misalnya- aja. Nah, kalau meninggal, itu keberatan nama kan, bener kan? Nah, ini Betul. coping mechanismnya manusia, itu survival instinct Benar. otaknya. Kalau diganti nama terus jadi presiden. Nah, bisa sih. Iya kan? Nah, artinya kan kalau kita lihat di situ kan adalah semua manusia otaknya sama ini. Nah, cuman kalau ada orang nggak mau mikir, akhirnya tadi kenapa agama bisa jadi laku sebenarnya. Cuman problematikanya adalah kalau gitu aturan mana harus kita pakai nih untuk ketika kita dalam hal seperti itu. Bener sih, kayak itu juga sama yang di India itu berarti ya Scientology gitu di Amerika Serikat. Membersnya tuh buat mulai aja $10.000 kalau nggak salah. $100.000 Orang benar-benar 1,7 M. desperado untuk Iya. masuk situ ya. Iya. Kalau kamu miskin, mohon maaf, Tuhan tidak ada buat Iya. kamu, atau agama tidak ada buat kamu, atau aturan tidak ada buat kamu.